Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sehubungan masih banyaknya pertanyaan tentang load balancing di M13 ya. Atau load balancingnya bukan menggunakan tunnel open class, akan tetapi di eh, load balancing menu yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Ada dua ya, di status dan di network. Nah, baik, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya sudah terhubung satu handphone ya, dan terdeteksi di tethering USB 0. Maka tentunya jika default dari RSTB seperti ini, akan saya hapus dulu, kemudian membuat tethering 1 teman-teman. Nah baik, sehubungan handphonenya yang satu belum tercolok ya, belum tertancap ke USB. Jadi one 1, one 2 saya hapus dulu ya teman-teman. One 1, one 2 saya hapus, kemudian bisa di save and apply, bisa juga belakangan. Yang pasti kita bikin interface dulu untuk handphone yang satunya teman-teman. Jadi di sini saya beri nama tethering 1 ya, tethering 1 saja, terserah teman-teman nantinya. Nah, kemudian di sini DHCP client, dan berhubung karena belum tertancap ke USB, tentunya di sini belum bisa dipilih teman-teman. Akan tetapi sudah kita ketahui bahwa sudah ada satu USB tethering yang terdeteksi di USB 0, maka tentunya jika nanti ditancepkin akan terdeteksi USB 1. Jadi sebaiknya saya isi di sini USB 1. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jangan lupa klik create interface, dan di bagian firewall pastikan mengarahnya ke one ya. Jadi jika misalkan unspecific, tolong diarahkan ke one seperti ini. Kemudian di save, dan terakhir adalah save and apply. Nah, baik, di sini sudah ada dua, tethering dan tethering 1. Yang tethering di USB 0 dan tethering 1 di USB 1. Dan selanjutnya saya akan coba tancepin, atau saya cek speed dulu ya teman-teman. Saya cek koneksi dulu apakah sudah terkoneksi untuk satu modem dulu ya, satu handphone dulu. Coba saya resume downloadnya. Ya, sudah bisa, sudah ada koneksi ya teman-teman. Oke, saya pause. Berarti terkoneksi di USB 1. Baik, saya akan tancepin USB, di USB 0 maksud saya tadi. Nah, sekarang saya tancepin ke USB 1 untuk handphone yang satunya lagi teman-teman. Dan kita tunggu sampai tentunya terdeteksi di USB 1 nanti. Oke, kita tunggu sampai, nah sekarang sudah terdeteksi ya teman-teman. Jadi sudah terisi USB 0 dan USB 1. Baik, tentunya sekarang masih bentrok karena kita belum merubah metrik. Baik, untuk tethering ya USB 0, kita edit metriknya dulu. Use gateway metric, saya di sini beri 10 teman-teman ya. Terserah sih bisa berapa saja angkanya. Yang pasti dibedakan antara metrik di kedua modem. Nah, baik, di sini saya beri metrik 10, saya save. Kemudian saya save and apply dulu. Nah, kemudian di tethering 1 atau USB 1 akan saya beri metrik 20 teman-teman. Oke. Di sini ya, advance, saya beri metrik 20 di sini. Oke, kita save dan save and apply. Nah, oke, sekarang sudah. Tadi saya sudah tes untuk USB apa ya? Atau sebaiknya kita tes dulu semua satu-satu teman-teman ya. Karena semua sudah terkoneksi dengan baik di sini. Untuk tethering 1 atau USB 1 saya stop dulu. Oke, kita tunggu sampai stop. Nah, sekarang sudah stop. Coba saya testing dulu ya, ada koneksi ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan stop juga USB 0, kemudian saya kembali menjalankan USB 1. Jadi saya stop dulu USB 0. Kemudian USB 1 saya jalankan kembali dengan cara merestartnya ya teman-teman.
untuk memastikan di kedua modem ini bisa dilalui internet. Baik, semua sudah stop. Sekarang saya restart yang USB 1. Setelah di restart dan terkoneksi kembali, kita akan coba juga mendownload file tadi ya. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Saya akan coba memastikan bahwa juga bisa dilalui dengan bisa dilalui koneksi. Nah, kita lihat di sini masih konektian, teman-teman. Saya pause, kemudian saya start. Jadi, koneksi di USB 1 belum bisa ya. Nah, caranya jika terkendala seperti itu, teman-teman jangan langsung memvonis bahwa tidak bisa, tinggal di restart dulu interface-nya. Dipastikan karena ada sistem perpindahan ya. Di sini ada sistem perpindahan. Berhubung kita masih belum men-setting di bagian load balancing. Intinya kita pastikan dulu di kedua modem bisa berjalan di masing-masing koneksi. Tethering USB 1. Saya cek dulu di handphonenya teman-teman apakah sudah. Oh, ternyata belum terkoneksi ke internet. Sorry. Rere AP. Kita tunggu. Mohon maaf teman-teman. Nah, sekarang baru tersambung di handphonenya. Nah, baik, bisa langsung dilihat di sini sudah ada traffic ya. Oke, saya pause. Nah, ini sudah berfungsi. Coba kita ulangi, connecting. Nah, sudah berfungsi, ternyata saya salahnya di tethering. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah bisa di USB 1, juga bisa di USB 0. Nah, baik, untuk USB 0 saya restart biar jalan bareng ya dengan USB 1. Nah, pada saat seperti ini nanti tentunya masih belum bisa load balancing dengan sempurna atau masih bentrok lah sedikit. Karena kita masih belum men-setting di bagian load balancing, teman-teman. Nah, setelah semua seperti ini, atau kita cek dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa sih, tapi bakalan rebutan nantinya. Bakalan rebutan. Nah, baik, untuk memastikan rebutan tidaknya, kita edit dulu di bagian net data. Kemudian kita cek nantinya di sini, teman-teman. Nah, untuk di bagian yang paling kiri di sini saya akan berikan untuk USB 0 dan yang paling kanan saya berikan USB 1. Baik, kita edit dulu untuk memastikan ya. Oke. Nah, berarti di sini saya beri USB 0 ya. USB 0. Nah, ini modem 1 atau M1 ya, M1. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ini BR LAN dan yang paling kanan adalah USB 1. Nah, di sini M2 ya. Saya tulis M2 saja di sini. Oke, kita save. Sudah save sukses ya. Oke, kita refresh di sini clear cache maksudnya. Nah, di sini sudah kedetek M1, M2. Nah, coba saya download dulu sebelum men-setting load balancing. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini tidak berfungsi ya. Ini rebutan sih sebenarnya. Nah, berganti-gantian nantinya teman-teman. Baik, biar bisa berfungsi dua-duanya, kita edit di bagian load balancing. Nah, di sini 1112 berarti salah ya, salah nama. Kita delete saja teman-teman, delete semua. Kemudian kita buat lagi di sini tethering, kita namanya sesuaikan dengan nama interface ya teman-teman. Nah, tethering. Nah, di sini kita enable dan di sini online tentunya IPv4. Untuk tracking IP bisa pakai DNS Google. Coba ya, saya DNS Google saja. Oke, sudah seperti itu. Di sini kita pilih ping. Nah, kemudian metrik otomatis terdeteksi karena sudah kita isi tadi metriknya 10 ya untuk tethering. Baik, kita save and apply dulu teman-teman. Kita save and apply. Saya tidak perlihatkan tadi ya, di sini harusnya saya perlihatkan juga di load balancing status. Nah, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman, masih belum tracking. Nah, baik, kita kembali ke settingan load balancing.
Trackingnya tidak. Oh, sorry, saya tidak tambah tadi, teman-teman. Oke, ini harusnya diklik. Ya, sudah. Saya save. Oke, sudah tersave. Nah, otomatis di sini trackingnya sudah online, status online. Nah, baik, kita tambahkan untuk tethering 1 ya, teman-teman. Tadi namanya tethering 1 ya. Oke, kita add. Kemudian enable-nya dicentang IPv4 sama, kita beri DNS Google saja di sini. Nah, pasti kedetek metrik 20 otomatis, teman-teman. Oke, kita save and apply. Nah, sudah ya. Oke, kita cek di sini. Sudah masuk tethering sama semua, dan di sini tentu sudah cukup 2 ya, sudah online semua. Baik, ini belum sempurna loh, teman-teman. Nah, kita pindah ke members. Jika di sini ada, kita coba untuk mengedit, teman-teman. Nah, di sini pilih tethering, kemudian save and apply. Metrik 1, wake 1. Jadi ini masalah keseimbangan ya. Nah, baik, kita edit juga yang satunya. Di sini ganti menjadi tethering 1. Oke, seperti itu. Sebenarnya sih dihapus juga bisa, teman-teman. Kemudian kita beri nama yang memang sesuai dengan nama interface-nya di sini. Karena sekarang kan One1net, One2net. Nah, tapi tidak apalah. Atau saya perlihatkan saja ya, langsung hapus. Hapus lagi. Nah, di sini saya beri tethering net ya. Tethering. Aduh. Oke, tethering underscore net. Nah, seperti itu. Kita add. Nah, di sini pilih tethering metrik 1, kemudian wake juga 1. Save and apply. Siap. Nah, selanjutnya tethering 1 underscore net. Nah, kita tambahkan lagi tethering 1 underscore net. Tethering 1 underscore net. Nah, seperti itu. Ini mulai dari awal ya, teman-teman. Oke, beri 1, kemudian di bawahnya juga 1. Oke, kita save and apply. Nah, sudah. Oke, kita lihat sudah. Kita ke policies. Nah, policies kita edit dulu karena di sini masih memilih konfigurasi sebelumnya. Nah, sekarang kita pilih tethering 1, yang bawahnya kita pilih yang di atas tethering, yang di bawah tethering 1 net. Oke, langsung di save. Nah, ini sebenarnya policies ini akan menyatukan, teman-teman. Di policies inilah disatukan ke name balanced. Bisa bikin juga tadi sebenarnya. Misalkan di sini buatnya tadi dengan nama seimbang seperti itu. Atau saya perlihatkan lagi, teman-teman. Seimbang misalnya. Oke, seimbang seperti itu ya. Selanjutnya di sini tethering, kemudian di sini tethering 1 underscore net. Oke, sudah. Mungkin teman-teman sudah bisa memahami ya alurnya seperti apa, kenapa bisa load balancing. Nah, mungkin bisa dipetiklah sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita lihat policies seimbang. Nah, dia mengarahkan ke kedua members ini. Tentunya tadi membersnya tethering dan tethering 1. Oke. Kita di bagian rules lagi. Kita di bagian rules. Sebenarnya di bagian rules kita cukup menggunakan P4 ya, IPv4. Cukup edit di sini dan pastikan di sini terpilih adalah balanced sudah saya hapus ya. Jadi kita pilih seimbang di sini. Oke. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, berhubung kita ingin mengspesifikkan semua, di sini kita edit semua ya. HTTPS kita bawa juga ke seimbang. Arahkan ke seimbang, save. Kemudian satunya lagi IPv6-nya sekalian saja ya. Takutnya nanti ada bocor ke IPv6 dan tentunya akan bengong jika tidak diarahkan ke seimbang. Oke.
Nah, jadi bisa kita urut sebenarnya teman-teman dari belakang ya, dari belakang kita urut. Nah, di sini polisinya seimbang. Nah, kita lihat polisinya seimbang dan menggunakan members tethering dan tethering 1_net. Nah, kita lihat lagi membersnya. Nah, di membersnya ini menggunakan interface tethering 1. Nah, kemudian interface-nya ada di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita urut dari belakang nih. Oke, semua sudah dan saya refresh sambil clear cache di sini. Oke, sudah ya, sudah jalan semua. Baik, saya akan ke startup dulu untuk merestart M13. M13 ada di sini, saya cukup klik restart. Oke, dan kembali saya cek di load balancing. Nah, sekarang sudah aman teman-teman. Selanjutnya, saya akan cek di sini di net monitor ya untuk M1 dan M2. Nah, kita lihat langsung ada gerakan di kedua interface. Oke, saya akan coba untuk melakukan download teman-teman. Apakah bisa langsung kepake dua-duanya? Nah, bisa kita lihat ya, kepake ya teman-teman dua-duanya. Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa teman-teman, hanya teman-teman kurang memperhatikan saja tutorial-tutorial sebelumnya ya. Nah, bisa kita lihat, bisa dikata sebenarnya ini imbang ya, andaikan speed saya maksimal pada jam sekarang teman-teman, akan tetapi ini lagi padat-padatnya di TKP saya, sampai-sampai memang cuaca juga tidak mendukung ya, kadang hujan, kadang tidak, tiba-tiba hujan, dan teman-teman bisa lihat intinya sudah bisa ngeload kedua modem. Ini hanya persoalan speed, sehingga kenapa tidak bisa imbang ya, karena memang speed lagi lelet seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya tidak ada rekayasa, tidak ada edit-edit video, ini murni saya perlihatkan. Jika memang tidak seimbang, saya perlihatkan tidak seimbang, dan jikalau seimbang tentunya malah lebih-lebih lagi saya perlihatkan teman-teman. Nah, bisa lihat 6 Mbps, 10 Mbps, 15, 12 ya, bisa dikata ini imbang ya, karena memang traffic lagi tidak bersahabat di TKP saya. Intinya seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat kedua modem sudah berfungsi. Di sini sudah kepake RX-nya ya 163 MB dan yang di bawah 134 MB. Meskipun di speedometer tadi kita kelihatan kita lihat tidak begitu seimbang, tapi ternyata penggunaan sangat seimbang teman-teman. 163, 134, jadi masih imbang lah menurut saya. Jadi seperti itu. Jika memang ingin imbang benar-benar 100% 50-50 itu sulit juga ya teman-teman, karena handphone berbeda. Kalau handphone sama ya bisa saja. Tapi kalau handphone berbeda jangan harap. Tidak semua handphone speednya sama. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh speed dari handphone ke BTS, tapi juga dipengaruhi oleh speed dari handphone ke STB. Ya baik itu memang spesifikasi handphonenya, ataupun juga kabel USB yang digunakan terkoneksi ke USB STB-nya. Jadi banyak faktor. Seperti itu teman-teman. Jangan juga terbiasa langsung menyimpulkan tidak bisa, tidak seimbang, dan sebagainya. Jalan sebelah malah yang banyak keluhan ya, jalan sebelah katanya, yang satunya tidak. Ya itu hanya karena faktor dari cara setting. Ini saya sudah sering kali membuat tutorial, cuman memang di beberapa tutorial itu kena begal ya. Ada yang tidak bersuara, memang ada yang dihapus juga. Jadi makanya saya berinisiatif untuk membuat tutorial ini sekali lagi untuk teman-teman pemula yang banyak mengeluhkan load balancingnya tidak berjalan dengan sempurna atau sama sekali hanya berjalan satu atau sebelah ya. Nah, teman-teman bisa dilihat kan, sekarang saya sudah bisa buktikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah di M13. Nah, di sini ada respon, di sini juga ada respon. Seperti itu. Yang salah setting itu pasti salah satunya juga tidak ada respon sama sekali. Nah, jika seperti ini ada respon, ini hanya perbedaan posisi handphone juga bisa jadi ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat seperti itu ya. Oke. Nah,
Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Jadi semua firmware RSTB load balancing M13-nya aman. Terlebih lagi untuk load balancing di konfigurasi proxy OpenClash juga aman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf, kita memang harus banyak-banyak belajar untuk bisa lebih baik ke depannya. Jadi saran saya jangan langsung memvonis, jangan terlalu banyak mengeluh, kemudian harap bersabar, namanya juga software teman-teman tidak cocok dengan menggunakan kekerasan. Jadi harus dihadapi dengan tenang. Oke, kita lihat. Saya menggunakan firmware yang kemarin saya wifi on kan ya, yaitu ya OC Only 21 teman-teman. Dan OC Only 21 ini sangat stabil sih menurut saya. Ini adalah reborn dari LE23 yang dihilangkan dihilangkan XDRAM dan Libernetnya. Oke, teman-teman bisa lihat USB 1, USB 0 jalan semua, kemudian di load balancing aktif semua, kemudian di sini aktif semua. Nah, sedikit tambahan yang banyak mengalami kegagalan itu atau hanya bekerja sebelah, saya curiganya sih di metrik ya. Mungkin teman-teman sering lupa mengisi metrik. Padahal itu sangat penting karena itulah semacam ID card yang membedakan USB 0 dan USB 1 di mata load balancing. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.